Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laikenda Surya Putra dari Sains Data Terapan B dengan NRP 3324659. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project mata kuliah pemrograman Python. Saya membuat sebuah project untuk manajemen mahasiswa dengan cara kerja, yaitu menginputkan data mahasiswa berupa NIM, nama, email, serta prodinya, kemudian akan menampilkannya, lalu akan menginputkan nilai dari mahasiswa tersebut berdasarkan mata kuliahnya, kemudian akan menampilkannya. Dari data yang diinputkan tadi akan disimpan pada file txt. Tidak hanya itu juga, data tersebut kemudian disimpan ke database SQLite. Langsung saja ke penjelasan programnya. Di sini saya mengimpor library RE untuk validasi regular expression dan juga mengimpor library SQLite 3 untuk menyimpan data ke dalam database lokal. Yang pertama saya lakukan adalah menyetup database untuk menghubungkan database academic.db menggunakan metode connect dari library SQLite 3 yang disimpan pada variabel count. Kemudian saya membuat objek kursor untuk menjalankan perintah SQL yang disimpan pada variabel kursor. Lalu di sini saya membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, kemudian terdapat tabel nilai. Untuk menjalankan query atau perintah SQL membuat tabel ini, kita menggunakan metode execute. Saya akan menjelaskan dari tabel mahasiswa terlebih dahulu. Di sini terdapat perintah SQL create table if not exist, yang artinya jika tabel tidak ada maka akan langsung dibuat. Primary key dari tabel mahasiswa ini bernama NIM dengan tipe data text. Kenapa tidak menggunakan tipe data integer? Dikarenakan jika kita menggunakan tipe data integer, NIM bisa salah terbaca karena angka 0 di depan akan hilang. Lalu format tidak bisa divalidasi dengan regular expression yang berbasis string. Kemudian akan terjadi kesalahan identitas jika dua NIM berbeda hanya karena awalan 0 saja. Lalu terdapat nama kolom lain, yaitu nama, email, serta prodi dengan tipe data yang sama teks. Kemudian not null, yang artinya data tersebut tidak boleh kosong, maka data tersebut harus terisi. Kemudian saya akan menjelaskan dari tabel nilai dengan primary key-nya yang bernama ID bertipe data integer dengan auto increment. Auto increment ini maksudnya akan menghasilkan nilai angka unik secara otomatis dan bertambah 1 setiap kali data baru dimasukkan. Setelah membuat tabel tersebut, kita perlu nge-commit-nya seperti kita menggunakan Git atau GitHub. Commit ini bertujuan untuk menyimpan perubahan terbaru yang terjadi secara permanen. Langsung saja kita membuat sebuah induk kelas atau yang biasa disebut dengan superclass. Superclass di sini bernama kelas user. Dia menyimpan atribut, nama, serta email. Terdapat fungsi konstruktor ini. Fungsi konstruktor ini bertujuan untuk menginisialisasi dengan memberikan nilai awal ke dalam objek saat objek tersebut dibuat. Kemudian terdapat anak dari induk kelas tersebut yang bernama kelas mahasiswa. Kelas ini biasa disebut dengan subclass. Pada subclass ini saya mengimplementasikan encapsulation atau menggunakan atribut private. Pada kelas ini saya menambahkan parameter baru berupa NIM serta prodi yang diikuti dengan dua parameter dari kelas induknya. Kemudian terdapat super ini untuk mengakses init atau yang disebut dengan konstruktor dari kelas induknya yang diikuti dengan dua parameternya.
Lalu di sini terdapat penerapan encapsulation-nya. Kenapa di sini menggunakan encapsulation? Dikarenakan ini dibuat private yang diawali dengan 2 underscore di depannya, yang artinya tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, yang bertujuan untuk melindungi data agar hanya bisa diakses melalui metode tertentu saja, seperti menggunakan getter maupun setter. Di sini saya menggunakan getter untuk mengakses atribut private tersebut pada fungsi ini, getName serta getProdi. Dengan menambahkan parameter self untuk merujuk pada objek itu sendiri yang akan mengembalikan name serta prodi. Lalu data dari mahasiswa tersebut kita simpan ke database lokal yaitu SQLite, yang kemudian kita merubah data tersebut ke bentuk tuple menggunakan fungsi toTuple. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data ke SQLite dalam bentuk tuple. Data yang dimasukkan adalah data name, nama, email, serta prodinya. Untuk data yang bersifat private tetap menggunakan 2 underscore di depannya, seperti nama serta prodinya. Kemudian terdapat kelas baru bernama kelas nilai. Kelas nilai ini dia berdiri sendiri, dia tidak terlahir dari kelas mahasiswa yang disebut subclass ataupun kelas superclass yang disebut dengan induk kelas. Dia berdiri sendiri biasanya disebut dengan sebagai asosiasi kelas, yang dimana dia berhubungan antara kelas lain atau biasa disebut dengan interaksi. Dia memiliki interaksi dengan kelas lain dikarenakan dia mempunyai name pada name dari kelas mahasiswa, dan juga dia memiliki foreign key dari tabel mahasiswa yang ada di atas. Ini. Oleh karena itu dia disebut dengan asosiasi kelas. Setelah membuat sebelumnya di sini menambahkan parameter baru yaitu mata kuliah serta nilainya yang dibuat ke atribut kelas nilai ini. Lalu dari data ini kita menyimpannya ke database nilai dalam bentuk tuple menggunakan fungsi toTuple. Lalu kita membuat 2 validasi regular expression, yang satu untuk name, yang satu untuk email. Di sini menggunakan metode full match dikarenakan untuk memastikan bahwa seluruh string ini harus cocok dengan pola regex dari awal hingga akhir. Kalau misal pakai match, dia akan mencocokkan dari awal saja. Kalau pakai search, dia akan mencocokkan sebagian. Tapi search ini sifatnya dia cocokkan dimanapun string itu berada, bisa di depan, belakang maupun ada di tengah. Tetapi dia hanya sebagian saja. Oleh karena itu di sini yang cocok adalah menggunakan full match. Pada regular expression yang name ini, dia harus diawali dengan 3324 dengan tanda caret di depannya. Lalu terdapat tanda pipeline di sini sebagai tanda atau dia bisa memilih salah satu kondisi. Untuk 6000 ini dia mengartikan mahasiswa SDT. Kemudian untuk 5000 ini dia mengartikan mahasiswa informatika. Lalu di grup lain ini untuk 2 angka NRP di belakangnya. 0 ini dimaksudkan dimulai dari 0 lalu diikuti angka 1 sampai 9, yaitu misal 01 sampai
09. Kemudian terdapat dua kelas karakter ini menggunakan siku, kurung siku, untuk menampilkan digit pertama yaitu 1 sampai 9 dan kedua menampilkan 0 sampai 9. Kemudian regex ini ditutup dengan tanda dolar. Lalu untuk regex pada validasi email ini diawali dengan /w, harus diawali dengan /w. /w di sini diartikan sebagai harus diartikan bisa berupa alfabet maupun numerik atau digit maupun underscore. Bisa dikasih tanda titik, boleh dikasih tanda titik maupun tanda strip. Kemudian terdapat tanda plus ini yang artinya dia dengan boleh minimal satu karakter saja. Berarti boleh lebih dari satu. Nah, lalu pada validasi email ini diharuskan menggunakan domain yang telah ditentukan yaitu fans.ac.id, menggunakan slash sebagai karakter spesial, kemudian diakhiri dengan tanda dolar untuk mengakhiri regex tersebut. Oke, langsung saja kita membuat fungsi CRUD. CRUD di sini maksudnya yaitu create, read, update, delete. Pada fungsi ini bertujuan untuk menambah data mahasiswa atau menginputkan data mahasiswa. Pada fungsi ini bernama tambah mahasiswa. Pada fungsi ini menggunakan blok try exception, yang dimana untuk menangani error ketika program ini dijalankan agar tidak terjadi crash. Yang dilakukan pertama kali yaitu dia meminta input kepada user berupa NIM dengan maksimal 10 digit. Jika NIM tersebut tidak cocok, dia akan menampilkan pesan error. NIM tidak valid, harus 10 digit dan sesuai dengan pola prodinya. Kemudian dia meminta input kepada user yaitu berupa nama yang akan dikonversi ke upper yaitu huruf besar semua. Kemudian meminta input kepada user berupa email. Jika email tersebut tidak berdomain dengan domain yang telah ditentukan, dia akan menampilkan error. Email tidak valid, maka harus berdomain @pens.ac.id. Oke, setelah user menginputkan NIM ini, kita melakukan ekstrak prodi dari NIM agar bisa dibedakan NIM tersebut yang telah di regex ini 6000 dan 5000 ini. Kita ekstrak atau ambil dari angka ke-5 sampai angka ke-8 menggunakan 4 indeks 4 sampai 8 yang disimpan pada variabel kode prodi. Lalu di sini kita lakukan validasi kode prodi sesuai NIM untuk merujuk pada prodi masing-masing. Jika prodi sama dengan 6000, dia mengartikan prodi tersebut yaitu SDT. Selain itu, jika kode prodi 5000, dia adalah informatika atau IT. Selain itu, jika dia tidak cocok dengan 6000 ataupun 5000, dia akan menampilkan pesan error. Kode prodi dalam NIM tidak sesuai. Nah, lalu kita buat objeknya dari kelas mahasiswa ini serta menginputkan 4 parameternya, mulai dari nama, email, NIM, serta prodinya. Lalu kita dari data yang telah diinputkan tadi, kita perlu menyisipkan ke dalam database lokalnya menggunakan perintah execute untuk menjalankan perintah SQL ini. Perintah SQL ini artinya dia akan insert into, dia akan menyisipkan ke tabel mahasiswa.
yang dirubah dalam bentuk tuple menggunakan metode toTuple. Setelah disisipkan tadi, jangan lupa kita perlu mengekomitnya dikarenakan komit ini bertujuan untuk menyimpan perubahan terbaru secara permanen. Setelah penyimpanan atau menyisipkan data mahasiswa ini berhasil, dia akan menampilkan pesan mahasiswa berhasil ditambahkan. Jika error, dia akan menampilkan pesan terjadi kesalahan sesuai dengan exception-nya. Kemudian di sini saya membuat tabel saya membuat fungsi baru untuk menampilkan data mahasiswa. Fungsi ini bernama tampilkan mahasiswa. Yang pertama dilakukan dari fungsi ini yaitu dia akan menjalankan perintah SQL menggunakan metode execute. Lalu di sini terdapat perintah SQL tersebut yang artinya dia memilih seluruh data dari tabel mahasiswa. Kemudian dari hasil SQL ini, setelah dijalankan menggunakan metode execute, dia akan diambil menggunakan fetch all. Fetch all ini dia akan mengambil dalam bentuk list of tuple. Nah, baru setelah diambil dia akan disimpan pada hasilnya. Kemudian kita menggunakan iterasi for m in hasil. For m ini artinya tiap tupelnya, tiap datanya, name, nama email, serta prodinya akan ditampilkan sesuai dengan iterasinya. Nah, lalu kita membuat fungsi untuk menginputkan nilai mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Fungsi ini bernama tambah nilai menggunakan blok try exception untuk menangani jika terjadinya error saat program dijalankan. Pada fungsi ini, dia meminta input kepada user, yaitu input name. Kenapa kita meminta input name? Dikarenakan dia ketika menginputkan name, dia akan mencocokkan pada data mahasiswa sebelumnya yang telah diinputkan. Nah, setelah diinputkan, dia akan menampilkan data dari tabel mahasiswa menggunakan perintah execute untuk menjalankan SQL ini dengan menyaring pada kolom name saja menggunakan perintah SQL berupa where. Setelah perintah SQL ini dijalankan menggunakan execute, lalu kita ambil menggunakan fetch one. Fetch one ini dia mengambil hanya satu baris data saja. Jika dia tidak cocok, maka dia akan menampilkan pesan mahasiswa tidak ditemukan. Lalu program ini meminta input pada user untuk memasukkan mata kuliah serta nilainya yang dikonversi ke bentuk float atau desimal. Kemudian di sini membuat objeknya dari kelas nilai dengan input parameternya yang tadi yaitu name, mata kuliah, serta nilainya. Setelah data diinputkan dari nilai ini, kita perlu menjalankan perintah SQL untuk menyisipkan atau menyimpan ke dalam database lokalnya. Kita menjalankan perintah SQL tetap menggunakan execute dengan perintah SQL yaitu insert into dengan nama kolom yaitu sesuai dengan parameter tadi yaitu name, mata kuliah, nilai, dan nilai yang dirubah dalam bentuk tuple yang disimpan ke dalam database yang dalam bentuk tuple. Kemudian setelah perubahan yang terjadi ini kita tetap melakukan commit untuk menyimpan perubahan secara permanen. Jika berhasil, dia akan menampilkan pesan nilai berhasil ditambahkan, dan jika gagal atau error, dia akan menampilkan pesan terjadi kesalahan sesuai dengan exception-nya. Setelah kita membuat
tabel untuk membuat fungsi untuk menginputkan nilai, lalu kita membuat fungsi untuk menampilkan nilai tersebut. Fungsi ini bernama tampilkan nilai. Fungsi ini akan meminta input lagi, yaitu NIM mahasiswa, untuk mencocokkan mahasiswa mana yang nilainya perlu ditampilkan. Yang pertama dilakukan adalah kita akan memilih data dari mahasiswa tersebut menggunakan perintah SQL yang akan dijalankan menggunakan metode execute. Perintah SQL itu artinya dia akan memilih dari kolom nama dari tabel mahasiswa yang akan disaring pada kolom NIM. Setelah dilakukan perintah SQL, hasilnya dia akan diambil menggunakan fetch1. Jika tidak ada yang cocok, maka akan menampilkan pesan error. Dikarenakan data yang disimpan ini adalah bersifat tuple, maka hasilnya akan diambil menggunakan indeks 0 yang disimpan pada variabel nama. Setelah data diambil, maka kita harus menjalankan perintah SQL untuk menampilkan data dari mata kuliah dan nilainya dari tabel nilai dengan menggunakan teknik filtering, yaitu dari SQL menggunakan where pada kolom NIM. Dengan menjalankan perintah SQL ini, kita perlukan menggunakan metode execute. Setelah dijalankan, kita mengambil menggunakan fetch_all tadi. Fetch_all ini dia menyimpan dalam bentuk list of tuple. Nah, jika tidak ada yang cocok, maka dia akan menampilkan pesan tidak ada nilai untuk nama, NIM akan ditampilkan juga. Selain itu, jika ada, nama dan NIM akan ditampilkan. Begitu juga dengan mata kuliah dan nilainya. Nah, setelah itu, setelah data mahasiswa diinputkan, setelah data nilai diinputkan juga, kita perlu menyimpannya ke dalam file txt. Di sini dilakukan file handling untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam bentuk file txt. Fungsi ini bernama simpan data mahasiswa ke file menggunakan blok try exception untuk menangani jika terjadi error saat program dijalankan. Yang perlu dilakukan pertama kali, yaitu kita perlu menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa menggunakan perintah SQL dan dijalankan menggunakan metode execute. Setelah dijalankan perintah SQL tersebut, kita ambil menggunakan perintah fetch_all. Fetch_all ini akan menyimpan dalam bentuk list of tuple. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam file txt ini. Kita menggunakan file handling menggunakan context manager. Dikarenakan kita menggunakan context manager, kita tidak perlu menutupnya secara manual. Dengan menggunakan mode wait, dia akan menuliskan ke file jika data tersebut tidak ada, dan maka jika ada dia akan menimpanya. Nah, dia tetap menggunakan iterasi dengan menampilkan nama, NIM, email, serta prodinya. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil disimpan ke data mahasiswa.txt. Lalu jika gagal, dia akan menampilkan pesan gagal menyimpan file. Kemudian langsung kita buat menu utamanya. Di sini terdapat fungsi menu yang bernama menu. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai menu utama dalam program sistem akademik ini yang saya buat. Fungsi ini akan terus berjalan menggunakan while true jika kondisi tersebut terpenuhi. Misal, jika si user memilih 0 untuk keluar.
menggunakan kondisi if, elif, serta else sesuai dengan menu masing-masing. Kemudian terdapat if name sama dengan main. Ini adalah cara Python untuk menjalankan fungsi menu ini. Hanya jika file ini dijalankan secara langsung pada file.py, bukan diimpor sebagai modul. Terdapat juga count close. Ini berfungsi untuk menutup koneksi ke database SQLite dengan rapi setelah program selesai. Oke, kita akan coba menjalankan programnya. Run code. Bismillah, semoga bisa. Nah, yang pertama dilakukan user adalah kita memilih menunya. Kita coba menginputkan data baru 1 dengan memasukkan NIM sesuai dengan apa yang dia mau. 10 digit 3324 6000 6057. Nah, nama Sasuke Uchiha. Nah, disuruh memasukkan email sesuai dengan domainnya. Sasuke, karena domainnya pens AC. Nah, dia akan menampilkan mahasiswa berhasil ditambahkan jika berhasil. Lalu kita akan menampilkan data mahasiswanya. Kita pilih menu 2. Nah, dia akan menampilkan data mahasiswa sebelum-sebelumnya. Mulai dari yang sebelumnya saya coba ini, yaitu. Nah, ini data terbarunya, Sasuke Uchiha. Kita coba pilih menu 3, yaitu menginputkan data nilai. Kita inputkan nilai untuk Sasuke tersebut 3324 sesuai dengan NIM-nya 6057 untuk merujuk pada data mahasiswa yang bernama Sasuke, mata kuliah pemrograman, dengan nilai 99. Nah, setelah berhasil, maka dia akan menampilkan pesan nilai berhasil ditambahkan. Kita coba untuk menampilkan data nilai mahasiswa tersebut dengan menu 4. Kita disuruh untuk memasukkan NIM mahasiswa terlebih dahulu untuk merujuk pada nilai mahasiswa mana yang perlu ditampilkan. 3324 6000 NIM Sasuke atau 57. Nah, dia akan menampilkan daftar nilai untuk Sasuke Uchiha dengan NIM, dengan mata kuliahnya serta nilainya. Lalu kita akan menyimpan data ini ke file txt. Kita pilih menu nomor 5. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil disimpan ke data mahasiswa.txt. Kita lihat di sini. Kita cari data mahasiswa.txt di sini. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat database akademiknya. Dikarenakan ini tidak bisa diakses pada VS Code, dikarenakan VS Code ini adalah text editor, kita akses dari DB browser SQLite untuk melihat database-nya. Open database. Kita ambil database-nya, aman, ini. Nah,
Tetapi tadi bernama akademik. Kita tampilkan untuk tabel mahasiswa. Tampilkan di sini browse data. Nah, untuk data yang telah diinputkan terbaru tadi sudah masuk bernama Sasuke Uchiha dengan NIM 33246057 dengan filter emailnya yaitu sasuke@pens.ac.id dengan prodi bernama SDT. Begitu juga pada tabel nilai. Nah, sudah dimasukkan. Oke, kita coba jika terjadi error ya. Kita balik ke manajemen mahasiswa ini. Kita keluar dulu dari menunya. Jangan ulang biar lebih rapi. Kita coba errorin. 1. Masukkan NIM yang tidak sesuai. Nah, dia akan menampilkan pesan terjadi kesalahan dikarenakan NIM tidak valid. Kita coba jika NIM-nya valid. NIM valid 3324 6012. Nama Sakura Hinata. Dan email yang tidak valid. Sakura @pens.example. Kita coba tidak sesuai. Apakah dia akan menampilkan pesan? Nah, dia akan menampilkan pesan error. Terjadi kesalahan, email tidak valid. Harus berdomain pens.ac.id. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya akhirin di sini. Apabila jika ada kurang atau perkataan saya yang belibet atau tidak jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.